aku tuh mau bahas soal Bank Mandiri. Pasti udah nggak asing kan Bank Mandiri itu apaan? Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Kan ada pepatah tuh ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan disayang, nanti baper loh. Kenalin, nama saya Juniliawati Anggraini dengan NIM 2008 1030 1066. Stay tune ya, Rek. Jangan di skip. Nah, di sini saya akan membahas terkait laporan keuangan Bank Mandiri (TBK). Yang pertama, saya akan membahas terkait profil singkat Bank Mandiri. Nah, untuk namanya sendiri, biasa disebut PT Bank Mandiri Persero (TBK) dan didirikan pada 2 Oktober 1998. Kantor pusatnya berada di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 12.190. Nah, Bank Mandiri ini bergerak di bidang perbankan. Untuk kode sahamnya sendiri yaitu BMRI dan tercatat di BEI pada tanggal 14 Juli 2003. Komposisi pemegang sahamnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dipegang pemerintah Indonesia sebesar 52% dan dipegang publik sebesar 48%. Nah, untuk modal dasarnya sendiri sebesar 64 miliar. Sedangkan untuk total asetnya yaitu 1992,54 miliar. Nah, selanjutnya ada penghimpunan dana bank sebesar 196.202.601. Penghimpunan dana bank pada Bank Mandiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, simpanan di bank dan yang kedua ada simpanan dari bank lain. Untuk simpanan di bank sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada giro di mana sebesar 22.723.088. Sedangkan yang kedua yaitu tabungan sebesar Rp72.269.706. Yang ketiga ada deposito berjangka sebesar Rp100.275.869. Nah, selanjutnya ada simpanan dari bank lain. Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya ini sebesar Rp933.938. Nah, selanjutnya ada pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp5.029.902. Untuk pembiayaan yang disalurkan Bank Mandiri ini disalurkan kepada dua hal. Yang pertama, PT Garuda Indonesia sebesar Rp4.228.567 dan disalurkan karena akibat dampak dari restrukturisasi sebesar Rp801.335. Selanjutnya ada pendapatan bank sebesar Rp153.524.507. Pendapatan bank ini dari 4 sumber. Yang pertama ada pendapatan bunga sebesar Rp95.943.875. Yang kedua ada pendapatan syariah sebesar Rp16.438.243. Yang ketiga ada pendapatan premi sebesar Rp2.467.698. Nah, yang keempat ada pendapatan operasional lainnya, di mana pendapatan operasional lainnya ini masih dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada provisi dan komisi lainnya sebesar Rp18.802.148. Yang kedua ada pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi sebesar Rp3.494.409. Yang ketiga ada keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah sebesar Rp899.579. Yang keempat ada pendapatan lain-lain sebesar Rp15.478.555. Nah, berikut ada laporan posisi keuangan. Dari laporan posisi keuangan ini, kita dapat mengukur kinerja keuangan dari laporan posisi keuangan. Di mana dari laporan keuangan mandiri ini, jika dilihat dari laporan posisi keuangan, dianalisis bahwa total aset, total liabilitas, dan total ekuitas bank dalam 5 tahun terakhir dari 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada posisi aset mandiri pada tanggal 31 Desember tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.992.544.687.
Hal ini mengalami peningkatan sebesar 1,15% dibandingkan dari tahun 2021, yang hanya sebesar 1.726.611.128 rupiah. Nah, kenaikan aset ini antara lain dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan dari beberapa akun seperti giro pada bank lain, kredit, dan wesel ekspor, serta tagihan lainnya. Nah, khusus pada giro bank lain ini di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,89% dibandingkan dari tahun 2021, yang hanya sebesar 27.212.759 rupiah. Nah, jika dilihat dari segi liabilitas pada tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar 1.544.096.631 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 1,16% dibanding 2021, yang hanya sebesar 1.326.592.237. Kenaikan ini utamanya disumbangkan dari simpanan dari bank lain yang naik sebesar 2,14%, yaitu sebesar 39.172.884. Nah, simpanan dari bank lain ini memiliki kontribusi terbesar dalam total liabilitas di tahun 2022 dari total kontribusi pada tahun 2021. Jika dilihat dari segi ekuitas, nah, pada tahun 2022 ini mencapai 252.245.455 rupiah. Hal ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, yaitu sebesar 222.111.282 rupiah. Sumber kenaikan ini berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tahun 2022 sebesar 161.614.963, serta kenaikan pada kepentingan non-pengendali pada tahun 2022 sebesar 22.566.669 rupiah. Berbeda dengan tahun 2021 yang hanya 17.424.670. Nah, berikut ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya ini dapat disimpulkan bahwa pada laporan laba rugi dan komprehensif lainnya dianalisis bahwa laba rugi yang diperoleh Bank Mandiri tahun 2021 hingga 2022 ini mengalami kenaikan yang signifikan, di mana laba bersih periode 2022 tercatat sebesar 44.952.368 atau mampu tumbuh sebesar 1,47% dibandingkan dari tahun 2021, yaitu 30.551.097 rupiah. Pertumbuhan laba bersih konsolidasi yang tersebut didorong oleh laba operasional, di mana pada tahun 2022 sebesar 56.168.089, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 38.440.203 rupiah, sedangkan laba rugi komprehensif tahun berjalan tercatat sebesar 45.346.542 atau naik sebesar 1,6% dari tahun 2021, di mana hanya sebesar 28.19.921. Nah, berikut ada laporan arus kas. Dari laporan arus kas ini kita bisa mengukur kinerja keuangan dari laporan arus kas. Pada laporan arus kas dalam kurun waktu 5 tahun dari 2018 hingga 2022, di mana ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan bahwa sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasional utama perseroan sampai dengan akhir Desember 2022, kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasi tercatat sebesar 119.368.846 rupiah atau turun sebesar 89% jika dibandingkan dari posisi Desember 2021.
yaitu sebesar 133.967.177. Mengalami peningkatan terbesar diperoleh dari kegiatan operasional perseroan, khususnya perolehan penerimaan bunga hasil investasi, provisi, dan komisi, yaitu sebesar Rp419.557.380 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp354.442.568. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas terkait investasi perseroan, di mana pada akhir Desember 2022 ini yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar minus 42.640.674 atau mengalami penurunan jika dibandingkan posisi Desember 2021 sebesar minus Rp133.477.052. Nah, penggunaan arus kas investasi sebagian besar digunakan pada penerimaan dari penyertaan saham dalam klasifikasi biaya perolehan, diamortisasi, dan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas terkait pendanaan yang meliputi penerimaan pinjaman maupun pembayaran dividen. Pada akhir Desember 2022 yang diperoleh dari kegiatan pendanaan tercatat minus 5.313.478 dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar minus 7.510.143. Posisi negatif pada kas dari aktivitas pendanaan ini tidak terlepas dari kenaikan faktor pengurang bersumber dari beberapa aktivitas antara lain pembayaran dividen dari aktivitas pendanaan, yaitu pada tahun 2022 sebesar minus Rp6.816.893 atau mengalami kenaikan sebesar 1,63% dari tahun 2021 sebesar Rp10.271.552. Nah, kita dapat mengukur kesehatan bank, di mana tingkat kesehatan bank ini dinilai berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 PUJK 03/2017 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan Risk Appetite Statement atau yang bisa disebut RAS. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peningkatan akhir dari hasil penilaian. Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan Risk Appetite Statement atau RAS dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap 5 faktor. Yang pertama, profil risiko. Yang kedua, good corporate governance. Yang ketiga, ada rentabilitas. Yang keempat, ada permodalan. Dan selanjutnya ada likuiditas dan pendanaan. Nah, untuk peringkat kesehatan Bank Mandiri ini, jika diukur menggunakan metode pendekatan RAS, berada pada peringkat komposit 1 atau PK1, yang artinya dalam keadaan sehat. Nah, udah paham kan tentang laporan keuangan Bank Mandiri? Jadi gimana? Menarik bukan? Oh ya, sebelum saya akhiri, saya punya pantun nih. Upin Ipin makan terasi, terasinya dikasih kerudung. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa di like dong.